Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian online Asyifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang rahmatnya kepada kita tidak pernah henti-hentinya. Bahkan kalau mau kita hitung nikmat itu, kita catat itu, tidak ada alat hitung atau perangkat yang dapat bisa menghitungnya. Ini memang saking banyaknya nikmat Allah. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Semua rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, memang kita akan menerangkan tadi masalah kelanjutannya kandungannya. Bab 15 itu akan kita bahas semuanya. Ya, mudah-mudahan kita sampai. Kalau kita tidak bisa sampai, sampai baca sendiri. Kalau ada sesuatu yang masih tidak paham, kita tanyakan. Jadi masih ada beberapa ya, ini mungkin yang perlu kita dalami. Hanya saja saya senantiasa mengambil beberapa ayat di dalam Al-Quran ya, untuk kita baca, kita renungkan, kita tadabburi. Kata Pak Alwi tadi, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah kamu tidak mau tadabbur, memikirkan dengan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Atau memang hatinya itu sudah terkunci rapat, sudah buntu, sudah ada. Sehingga orang yang tidak membaca Al-Quran itu memang orang dianggap seperti itu. Dari situ, dari ayat itu merupakan kewajiban bagi kita untuk senantiasa tadabbur Al-Quran. Ya. Kalau Al-Quran itu bukan dari sisi Allah tadi di dalam surat An-Nisa 82 tadi, kata Pak Alwi, ya, kamu pasti mendapatkan ikhtilaf yang banyak, perselisihan yang banyak di dalam Al-Quran ini. Karena wahyu dari Allah, Allah tidak mungkin lupa. Allah tidak mengkeliru. Menyatakan dalam Al-Quran al-mauta dengan al-hayat itu ternyata seorang matematika jumlahnya sama, ya. Tentang maut dan tentang hidup itu sama. Itu tentu orang-orang yang sangat teliti sekali yang menyelidiki.
Oleh karena itulah kalau kita sudah tidak tertarik pada Al-Quran, tidak ada yang menarik bagi hidup kita itu sudah. Karena hanya Al-Quran firman Allah, wujud kita cinta kepada Allah, ya, membaca, merenungkan, mentadaburi, memahami, kemudian mengamalkan kandungannya dan siap menyiarkan Al-Quran itu kepada siapapun, ya. Oleh karena itu kita senantiasa baca Al-Quran. Tentunya kita sak mampu kita, ya tentu tingkatan saya, tingkatan Pak HMA, tingkatan yang lain itu tidak sama. Bahkan mungkin profesor yang sudah dalam ahli tafsir juga tidak sama. Mereka lebih dalam, lebih dalam. Tapi yang jelas Al-Quran ini tidaklah menjadi kurang menarik kalau diterangkan oleh orang yang tidak ahlinya, ya, kurang menarik, bukan, ya. Kalau mereka bisa membawakan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pesan Allah kepada kita, maka insya Allah tetap menarik, Al-Quran tetap menarik, asalkan jangan sampai kita salah, ya, menafsirkan Al-Quran. Jadi seperti saya lihat itu di YouTube itu Panji Gumilang menafsirkan, ya, surat Mujadalah ayat yang ke-11 itu seenaknya sendiri, ya. Hadis-hadis Nabi juga seenaknya sendiri. Mereka tidak peduli. Menurut saya begini, mau apa, ya? Kamu nyesatkan saya itu memang kamu, ya. Itu Tuhan apa? Ya, jangan begitulah, ya. Kita sudah masuk Islam, ada aturannya, ada adabnya, dan ada rambu-rambunya, ya. Memahami hadis, memahami tafsir, itu ya ulama tentunya yang menjadi rujukan. Kalau tidak mau ulama, ya terus gimana kita caranya? Mengertinya itu dari mana? Kita bisa membaca terjemah sekarang itu aja juga dari para ulama yang sangat tekun, ya, menyiarkan Al-Quran kepada kita. Baiklah, ya, ini penting sekali. Nanti kita baca Al-Quran. Kenapa ayatnya itu panjang sekali? Ini banyak peringatan yang diberikan oleh Allah kepada kita di ayat-ayat yang kita baca, dan ini merupakan teguran Allah, ya, kepada kita. Kemarin kita baca ayat 13 dan 14, sekarang 15 sampai 23 kelanjutannya ayat ini. Jadi begitu saya baca, sebelum dibaca, ya, sebelum kita, jangan nanti baru dibaca diterangkan, ya, enggak, ya, dibaca dulu, dipahami dulu, kemudian kalau ada kurang paham kita lihat tafsirnya, ya. Kita masih juga kurang lihat tafsir yang lain. Al-Quran yaitu memang harus difahami dengan pemahaman yang benar, ya. Kalau itu ikhtilaf, terangkan itu ikhtilaf. Kalau itu memang ijma, terangkan itu ijma, ya. Karena ikhtilaf dengan ijma sudah ada di dalam pemahaman para ulama di dalam kitab-kitabnya. Kita tidak memahami sendiri, jadi sekali lagi saya tidak menafsirkan Al-Quran karena tidak ada kapasitas buat saya. Tapi saya belajar tafsir, ya, belajar dari tafsir Al-Quran, sehingga mudah-mudahan dengan memahami tafsirnya kita bisa mengerti. Baik, mudah-mudahan ini saya serahkan kepada Ibu siapa? Bu Endang Kristina, Ustaz. Semoga Bu Endang Kristina yang segera akan membacakan Al-Quran. Monggo Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat Al-Fatir ayat 15 sampai dengan 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz.
wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yumal minhu syai'u walau kana dha qurba innama tundirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir wa ma yastabil a'ma wal basir waladh-dhulumatu walan nur waladh-dhillu walal harur wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nadhir. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Fatir ayat 15 sampai dengan 23. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, Maha Terpuji. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang dibebani berat dosanya, memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya, yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa yang mencucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sudah perubahan-perubahan bacaan Al-Quran karena dibina oleh ustadz-ustadz kita hampir setiap pagi, ya, hampir setiap pagi, ya, kayak yang kadang-kadang anak pada waktu saya itu barangkali mungkin kadang ada, kadang enggak. Memang saya kasih ya waktu
setelah jam 5.15 sampai 5.45 sebenarnya, ya, itu untuk apa digunakan untuk taksin, apa digunakan untuk kultum, ya, untuk waktu saya siapkan itu pagi hari itu karena ibu-ibu seneng ngobrol, ya, digunakan untuk ketemu kangen gitu ya. Jadi memang waktunya saya buat seperti itu. Mudah-mudahan dengan ini ngaji kita tidak menjadi jenuh, ya, mudah-mudahan tidak jenuh karena kadang-kadang ngobrol cerita sana cerita sini atau menanyakan sesuatu hal yang perlu ditanyakan di pagi hari. Datang sama masuk aja pagi hari. Kalau tidak sempat nanti setelah selesai ngaji, biasanya masih kalau saya tidak ada keperluan, saya buka, saya temani untuk ngobrol berbincang-bincang pagi ya, atau ngopi berpagi, ngobrol perkara-perkara iman, perkara-perkara Islam. Baiklah, sebelum kita masuk kita lihatnya ayat-ayat Al-Quran, ya. Setelah Allah menerangkan kepada kita di ayat-ayat yang sudah kita sebut di atas itu, orang-orang yang menyeru berhala-berhala itu, ya, untuk menolong dirinya, untuk menyelamatkan, untuk mencapai cita-citanya itu, Allah menjelaskan mereka itu tidak mempunyai kekuasaan, ya, ma yamlikuna min qitmir, ya, meskipun setipis kulit ari tidak ada. Berarti mereka berhala yang mereka seru, apakah itu patung, apakah itu pohon, atau kuburan-kuburan yang mereka datangi, kemudian minta berkah, minta ini dan itu, ya. Itu dikatakan dalam Al-Quran ayat yang ke-13 itu bahwa mereka tidak mempunyai kekuasaan meskipun setipis kulit ari pun, ya. Maka apa gunanya kalau gitu? Kita datang ke kuburan-kuburan, minta berkahnya, minta ini supaya rezekinya lancar. Nanti di akhirat diberi syafaat oleh orang yang mati itu ada-ada saja, ya. Kadang-kadang mereka memang terlalu mengagung-agungkan. Padahal Allah mengingatkan, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu menganggap orang suci, dirimu suci atau orang lain suci. Ya, wa dia itu Allah, a'lamu, dialah yang lebih tahu biman ittaqa, terhadap orang yang bertakwa kepada Allah. Itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Maka pada ayat yang ke-14 kemarin juga diingatkan, kalau kamu menyeru mereka, yaitu yang kamu sembah selain Allah itu, entah itu pohon, itu patung ataupun kuburan barangkali, kalau kamu menyuruh mereka, layasma'u du'a'u, mereka tidak akan pernah mendengar selamanya. Berhala tidak pernah mendengar, pohon, kuburan tidak pernah mendengar, orang yang mati itu kamu minta itu tidak pernah kan mendengar. Walau sami'u mas tajabu lakum. Kalau tahu mereka mendengar pun, mungkin kamu menganggap orang-orang di kubur itu mendengar kamu minta ini, minta itu, dilindungi ini dari itu. Toh umpama mendengar, ya, orang yang di dalam tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mempunyai kekuasaan meskipun setipis kulit ari. Bahkan wa yaumal kiamati, besok dari kiamat, yakuruna bisyirkikum, dia akan mengingkari terhadap kesirikan kalian, menyekutukan dia, minta kepada dia. Itu bentuknya syirik, ya. Dan tidak ada yang bisa memberi tahu kepada kamu tentang hari akhirat, tentang besok di akhirat, kecuali Allah. Oleh karena itulah kemudian ayat 15, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini semuanya dipanggil, termasuk yang kafir, termasuk yang mukmin, yang fasik, yang munafik, semua yang merasa jadi manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu masih butuh kepada Allah. Ya. Kamu itu diciptakan dan butuh perlindungan, butuh rezeki, butuh, ya, segala macam kebutuhan itu kepada Allah. Kamu butuh kepada Allah. Kenapa kamu kok minta kepada selain Allah? Minta kepada berhala, minta kepada pohon, ya, mendatangi kuburan orang-orang soleh yang dianggap bisa memberikan sesuatu. Kamu itu butuhnya hanya kepada Allah. Antum fuqara'u ilallah. Ya. Kamu butuhnya kepada Allah. Sedangkan Allah sendiri, wallahu, dan Allah itu wal ghaniyul hamid,
Dia itu tidak butuh maha kaya. Tidak butuh kamu, gak butuh persembahanmu, gak butuh ibadahmu, gak butuh sholatmu, gak butuh hajimu. Tidak. Dia maha kaya, maha tidak membutuhkan sesuatu. Alhamdulillah. Dan dia juga maha terpuji. Kamu tidak usah memuji, Allah terpuji. Ya? Allah tidak membutuhkan pengakuanmu bahwa Allah terpuji, Allah sudah terpuji. Allah sudah maha kuasa atau sudah maha agung. Ini perlu dirasakan oleh kita yang beriman. Semua kebaikan yang kita kerjakan itu li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Sama sekali Allah tidak diuntungkan. Bahkan dia memberikan janji, diberikan pahala yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sungai susu, sungai madu, ya. Kemudian sungai khamar yang lezat lah kalau diminum. Sudah, kerjakan kebaikan ini. Inilah ya Allah Tuhan kita. Iya, jika Allah mengendaki yudhibukum, dia bisa saja membinasakan kamu tatkala kamu jadi orang syirik. Ya. Kamu tidak mau berbuat ketaatan, kepatuhan kepada Allah, kemudian Allah murka, kamu dibinasakan, kamu dihancurkan, kemudian wayati bikhalqin jadid, dan akan menggantinya kepada yang makhluk yang baru nanti selain kamu, manusia yang taat, yang patuh kepada Allah. Allah bisa, ya. Hanya saja sifatnya Allah tidak gampang seperti itu. Dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang lagi. Pengasih, penyayang, sudah dikasih, disayang, dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Wa ma dzalika, dan yang demikian itu Allah bi'aziz. Allah itu sama sekali tidak berat menghapuskan kamu, membunuh, mengganti yang baru. Bagi Allah mudah sekali. Oleh karena itu sebenarnya kita sangat butuh kepada Allah. Kalau kita sampai jauh dari Allah itu, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, ya, kita manusia tidak akan bisa lepas daripada kebutuhan kita kepada Allah, perlindungan, rezeki, ya, dan lain-lainnya. Seakan-akan kita itu dunia yang paling penting. Kalau kita tidak begini, tidak bisa begini, itu lupa bahwa itu karena kebaikan. Ya. Maka sahabat-sahabat Nabi di akhir-akhir pemerintahan Nabi semua jadi orang-orang yang kaya-kaya dan tidak ada yang mencela. Sayyidina Utsman itu kaya raya, luar biasa. Sedekahnya saja membeli sumur itu 10 kg emas. Untuk membeli sumurnya orang Yahudi, dan nanti air sumurnya itu diberikan kepada penduduk Madinah. Tatkala musim paceklik, ya, Sayyidina Utsman kaya raya, bersedekah 960 ekor unta plus muatannya. Jadi ada makanan, ada minuman, apa saja, 960 unta diberikan cuma-cuma kepada penduduk Madinah. Sehingga tatkala Rasulullah suatu saat terbuka pahanya, Utsman masuk, segera ditutup, ya. Itu apa? Katanya malu. Malaikat saja malu. Kenapa? Saya tidak malu dengan Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman, itu begitu luar biasanya sekali. Nah, balik kita pada ayat ini. Kemudian dilanjutkan oleh Allah ayat yang kedua, kayak yang 18 itu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berdosa jelas tidak akan pernah memikul dosa orang lain. Ya. Demikian juga manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakan sendiri. Wa alaisa lil insani illa ma syaa, manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali yang diusahakan sendiri. Jadi kalau dia baca Quran, pahalanya untuk dia. Kalau dia haji, pahalanya untuk dia. Kalau umroh, pahalanya untuk dia. Ya. Loh, terus bagaimana kita mengirimkan pahala haji kepada orang yang sudah meninggal? Karena hadisnya juga sahih. Perlu pemahaman dengan pemahaman yang benar. Ya, sehingga kita tidak salah menafsirkan. Karena kalau kita misalnya sudah menghadiahkan pahala yang kita peroleh itu kepada orang tersebut, secara logika orang yang menghadiahkan itu sudah tidak mendapatkan pahala sama sekali. Tapi mereka mengatakan masih dapat, padahal sudah diberikan. Padahal yang dimaksud ada aturannya. Setiap anak yang soleh tatkala berbuat baik, apakah itu haji, itu umroh, sedekah, dan lain-lainnya, maka orang tuanya sudah akan terlimpah pahalanya kepada
padanya tatkala anaknya itu berbuat baik karena orang tuanya lah yang mendidiknya, yang membimbingnya sehingga ia menjadi orang yang baik ya. Kemudian wa in tad'u muskolatun, dan apabila orang yang dosanya banyak dulu tatkala di dunia ya, itu memanggil orang lain ilahim liha untuk menanggung sebagian dosanya saja ya. Jadi misalnya ada kita nanti menghadap di sisi Allah, ternyata catatannya itu ada dosa ini, dosa ini, dosa ini. Seandainya ditimbang, misalnya itu saja. Nah, 1,5 kintal dia minta kepada yang lain itu, tolong on saja 1 on saja ambil ya, dosa saya itu. Ini tentunya dosa ini tidak mungkin saya bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah semuanya ini. Tolong, tidak ada yang mau ya. Jadi tidak ada seorang pun yang mau memikulnya sedikit pun ya, ya. Walau dan sekalipun karena ada kurban dan sekalipun yang diminta itu adalah kerabatnya, istrinya, anaknya, pamannya, budenya, orang tuanya. Tolong apa Dik, dulu kan kamu setia sekali di dunia ini, sekarang itu dosa saya ternyata banyak. Tolong ini yang saya pernah mengumpat kepada orang ini ternyata itu dosanya, ini tolong kamu tanggung ya. Nanti ini minta lagi, enggak ada yang mau. Karena semua itu akan bertanggung jawab pada apa yang diperbuat yang tatkala di dunia. Ya. Jadi tidak mungkin kita akan memberikan pahala kepada orang lain itu. Maka di dalam Al-Quran juga wala taziru waziratun wizra ukhra wa la yasalil insani illa ma syaa. Surat An-Najm ayat 38 dan 39. Ya, disebutkan oleh Allah Ta'ala, orang yang berdosa tidak akan memikul dosanya orang lain, dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakan. Ini kita camkan di dalam hati kita. Jangan sampai kita berpikir nanti kalau kita sudah mati, dibacakan, dipanggilkan orang, datang ke rumah, membacakan Al-Quran 1 ayat 10 khasan, dibrak nih kepada orang yang sudah meninggal. Nanti banyak pahalanya, kemudian akan diselamatkan dari ini dan itu. Tidak ada dasar pijakan syariat. Ya. Jadi kita kalau beribadah itu, ya, pedomannya adalah syariat, yaitu hadis, Quran dan hadis, bukan pendapat, ya, bukan hasil pemikiran orang lain. Nah, innama tunziru min innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang yang bisa kamu ingatkan itu hanya orang yang takut kepada Rabb mereka. Orang yang tidak takut, sisa Allah tidak takut itu sudah tidak apa-apa. Mau apa, ya. Seakan-akan mereka orang kuat yang tidak ada yang lebih kuat daripadanya ini, ya. Bil ghaib, meskipun dia tidak dilihat orang, dia tetap takut sama Allah Ta'ala. Jangan sampai menjadi gara-gara sudah merasa jadi ustadz, jadi pimpinan pondok pesantren atau yang lain, berbuat maksiat. Ya kan? Karena dia merasa aku sudah diampuni, amalku sudah banyak, ya. Kalau berzina 1 kali saja, tidak ada masalah gitu ya. Ya. Istighfar saja Allah Maha Pengampun. Memang Allah Maha Pengampun benar. Tapi tidak untuk dosa-dosa yang sengaja diperbuat di hadapan Allah, ya, dan dia sadar dari perbuatan dosa. Ya. Yang kedua, wa aqamus sholata, dan orang yang menegakkan sholat. Jadi yang bisa diperingatkan oleh Nabi kita itu hanya orang yang takut kepada Allah Ta'ala bersendirian dan orang yang senantiasa mengerjakan sholat. Wa aqamus sholata, ya. Wa man tazakka fa innama yazakka li nafsi. Barang siapa yang mensucikan dirinya, membebaskan dirinya dari kesyirikan, fa innama yatazakka li nafsi. Maka sesungguhnya ia membersihkan untuk kepentingan dan kebaikan diri sendiri, ya. Diri sendiri. Wa ilallahi masir, dan hanya kepada Allah lah nanti akan kembali kalian. Perhatikan ayat berikutnya, ya. Wa ma yastawi, dan tidak sama al-a'ma, orang yang buta, wal basir, dan orang yang melihat. Ya jelas tidak sama, ya. Dalam arti ya, kalau berjalan dan lain sebagainya kita tahu tidak akan sama. Namun yang dimaksud ayat ini al-a'ma itu adalah orang-orang yang kafir. Itu digambarkan orang buta.
nggak ngerti aturan, nggak ngerti larangan, ya, nggak ngerti yang baik, nggak ngerti yang buruk. Itu al-a'ma, orang buta, wal basir, dan orang yang melihat itu digambarkan adalah orang-orang mukmin yang mereka itu bisa mengerti perintah Allah, larangan Allah, sehingga ia selamat perjalanan mereka, ya, sampai ke surga. Karena orang-orang kafir tidak tahu, orang buta ya masuk neraka, tidak jadi masuk surga. Wala duluma wala nur, ya, dan tidak sama juga kegelapan, artinya kekufuran itu tidak sama, wala nur, dan tidak sama juga keimanan. Nur itu cahaya, keimanan. Tidak sama kekufuran dan keimanan. Kekufuran itu akan mendapatkan bencana di dunia dan di akhirat. Keimanan akan menyebabkan kedamaian dunia dan akhirat. Wala dillu, dan tidaklah sama juga antara yang teduh, yakni surga maksudnya, walal harur, dan tidak sama dengan juga yang walal harir, ya. Walal harur, ya, tidak sama juga dengan yang panas, maksudnya panas itu adalah neraka. Jadi Allah Ta'ala menyindir mereka sudah ngerti dengan bahasa-bahasa seperti ini, ya. Wa ma yastawil ahya'u wal amwat, tidak sama orang hidup dan orang yang mati. Jadi orang kafir digambarkan lagi sebagaimana orang yang mati, ya, orang yang mukmin digambarkan orang hidup. Karena orang kafir itu ditakut-takuti nggak takut, ya, diiming-imingi surga juga tidak tertarik, dia lebih mengutamakan memuaskan hawa nafsunya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ujung ayat ini, Innallaha, sesungguhnya Allah, yusmi umayyasha, dia akan bisa mendengar siapa saja yang dikehendaki. Asalnya kafir, dia kemudian dijadikan Allah mukmin, bisa saja. Berapa banyaknya misionaris Kristen yang akhirnya dia bertobat dan jadi orang Islam, yang akhirnya mempelajari Islam dengan luar biasa sekali. Bahkan akhirnya lebih utama atau lebih baik dari pemahaman kita yang sudah sejak lahir jadi orang Islam. Karena innallaha yusmi'u ma yasha, karena Allah Ta'ala akan mendengar siapa yang dikehendaki. Wa ma anta, dan tidak engkau wahai Muhammad bimusmi'in man fil kubur, kamu tidak bisa menjadikan mendengar orang yang di dalam kubur. Maksudnya orang yang kafir itu digambarkan orang yang sudah di dalam kubur, mati sudah, ya, sudah dikubur, nggak bisa diajari. Artinya orang mati pun tidak bisa diajari. Jadi talqin tatkala orang sudah meninggal dunia itu ditanam kemudian dibacakan talqin di atasnya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Kenapa? Allah Ta'ala mengatakan Nabi Muhammad saja tidak bisa menjadikan orang di dalam kubur mendengar. Nah, kita kok mengajari? Wahai fulan bin fulan, nanti sebentar lagi akan datang. Malaikat itu malaikat, ya, Munkar dan Nakir. Dia pasti akan bertanya, man rabbuka, ya, siapakah Tuhanmu? Jawablah, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku adalah Allah. Dan dia pasti akan bertanya ke Hama nabiuka, siapakah nabimu? Muhammadin Nabi, Muhammad, dan seterusnya itu diajari. Orang yang mengajari orang mati, ya, itu dakwah kepada orang mati, ya biarkan aja, ya. Yang jelas kita sudah mengerti dalilnya, ayatnya yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad saja ditegur oleh Allah Ta'ala atau diingatkan, wama anta bimusmi'in, dan kamu tidak bisa menjadikan mendengar mangfil kubur, orang yang ada di dalam kuburan, orang yang sudah mati itu. In anta, tidaklah tugasmu itu ila nadhir, kecuali memberi peringatan saja. Ini adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini Al-Qur'annya. Nah, kita lanjutkan dengan kitab Tauhid, ya, kandungan yang ada di dalam bab yang ke-15 ini, ya. Kemudian, ya, kita bisa sampai. Monggo Pak Tomo, dibaca Pak Tomo ada. Ya, Ustaz. Kandungan bab ini, 1. Tafsiran kedua ayat tersebut di atas, maksudnya kedua ayat tersebut menunjukkan kebatilan syirik mulai dari dasarnya. Karena makhluk yang lemah ini, yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, tak dapat dijadikan sebagai sandaran sama sekali. Dan menunjukkan pula bahwa Allah lah yang berhak dengan segala macam ibadah
yang dilakukan manusia. Ya, itu ya dijelaskan. Jadi kalau kita membaca kitab tauhid ini sudah disari, tapi tentunya kalau kita diterangkan lebih detail akan lebih mudah untuk memahaminya. Dan ini tidak bisa hanya satu kali dibaca kemudian mengerti, tidak dibaca berkali-kali kemudian mencoba dipahami dan diamalkan. Jangan sampai syirik itu. Syirik itu bahayanya luar biasa. Yang kita sirikan itu ya kita anggap sebagai selain Allah yang bisa menolong itu tidak mempunyai kekuasaan meskipun setipis kulit ari, tidak bisa. Yang kedua, monggo Pak. Kedua, kisah perang Uhud. Ya, jadi Rasulullah tatkala perang Uhud. Jadi perang Uhud itu orang-orang musyrik Mekah ini akan sangat dendam sekali, ingin melampiaskan ya kemarahannya tatkala pas pembesar mereka 70 itu kalah, meninggal, mati di dalam perang Uhud. Dan banyak yang tertawan di dalam perang Uhud ini. Maka Abu Sufyan sebagai kepala pemimpin yang akan membalas dendam itu akan mendatangi orang mukmin dan akan menghabisi semuanya. Maka sudah dipersiapkan ya 1.000 onta ya, kemudian 5.000 dinar untuk pembiayaan perang itu. Wanita-wanitanya supaya yang memberi semangat situ sudah ke sana. Dan ternyata pada saat perang itu karena diakibatkan beberapa sahabat yang tidak patuh kepada pesan Nabi, akhirnya perang yang sudah hampir menang kurang sedikit saja berbaliklah menjadi kekalahan ya. Kalau Al-Quran menyatakan yaitu ya kemenangan dan kekalahan aku selalu pergilirkan di antara kalian. Kalau orang mukmin mati ya masuk surga sebagai syahid. Kalau orang kafir mati tambah akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ceritanya disampaikan ya, dan di sini disebutkan Rasulullah sampai kepalanya berdarah-darah dan gigi taringnya patah ya. Saking gregetannya Rasulullah, bagaimana kaum itu bisa untung kalau dia menyakiti Rasulnya yang diutus kepada mereka untuk menyelamatkan itu. Maka kemarin sudah turunlah surat Al-Imran ayat yang ke 128. Laisa laka minal amri syai'un. Itu bukan urusanmu Muhammad, sedikit pun kamu tidak punya. Biar Allah, apakah diterima tobatnya kita kalau dia bertobat, atau mereka disiksa oleh Allah karena mereka sudah berbuat zalim. Itu urusan Allah. Maka tatkala Rasulullah kunut nazilah, membaca kunut selama 1 bulan, begitu turun ayat itu, sampai Rasulullah meninggal dunia, enggak pernah kunut nazilah lagi. Ya. Sehingga sebagian ulama menganggap bahwa hukum kunut nazilah itu sudah dimansuh karena Nabi kita tidak membaca lagi, demikian juga sahabat. Namun ulama yang lain tidak apa-apa kita baca karena Nabi kita sudah pernah memberi contoh kepada kita. Begitu ya. Yang ketiga, monggo Pak. 3. Rasulullah, pemimpin para rasul, dalam salat subuh telah melakukan kunut, sedang para sahabat yang berada di belakang beliau mengucapkan amin. Ya, jadi kunut waktu subuh itu enggak salah. Kenapa? Nabi pernah kunut waktu subuh. Hanya kunutnya itu bukan kunut yang dibaca tatkala witir. Allahumma hdini fiman nazait wa afini fiman afait wa tawallani. Bukan itu. Karena itu adalah kunutnya witir, ya, bukan kunut subuh. Sehingga menurut ulama ahli hadis tidak ditemukan satupun lafaz ya yang pernah diucapkan Nabi secara setiap subuh itu seperti itu, terus tidak ada. Oleh karena itulah tatkala Rasulullah sudah meninggal dunia, kembali kepada ajarannya, tidak ada lagi kunut. Dan ternyata hadis-hadis tentang kunut subuh itu semuanya tidak ada yang sahih, selalu ada cacatnya. Tetapi ada yang mengatakan Rasulullah kan pernah mengerjakan, kalau sudah diputuskan ya sudah, ya kita monggo, kita tidak usah menyalahkan yang lain. Yang jelas kita sudah tahu dasarnya kunut subuh itu pernah dikerjakan oleh Nabi, dan setelah itu ditinggalkan juga para sahabat. Seluruhnya tidak mengerjakan kunut waktu subuh. Maka dari Mekah maupun di Madinah, kalau kita sholat itu untuk kunut subuh khusus itu tidak ada. Ya. Kalau kunut secara umum baca doanya itu ada. Ya. Baiklah, terus Pak. 4. Orang-orang yang beliau doakan, semoga Allah menjauhkan mereka
dari rahmatnya adalah orang-orang kafir. Nah, ini juga satu dalil bahwa kita melaknat orang-orang yang kafir, yang menyakiti kita, mengganggu kita, diperbolehkan. 5. Orang-orang yang kafir itu telah berbuat hal-hal yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang kafir. Antara lain, melukai Nabi dan berambisi sekali untuk membunuh beliau. Serta mereka merusak tubuh para korban yang terbunuh. Padahal korban-korban tersebut adalah anak famili mereka sendiri. Ya, jadi ya kenapa sih sampai didoakan oleh Nabi? Kebacut, ya kafirnya itu kebacut. Dia tidak hanya kafir kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tapi justru berusaha membunuh nabinya, utusan Allah. Ya, ini yang akhirnya Rasulullah mendoakan tentang kehancuran kepada mereka, diperbolehkan mendoakan seperti itu orang-orang kafir yang sudah keterlaluan. Ya, ada yang mutilasi. Siapa yang dimutilasi? Hamzah pamannya Nabi itu setelah ditombak oleh Al-Wasi dari belakang, kemudian dia menemui azannya wafat di perang Uhud. Kemudian datanglah Hindun, ya, itu yang digendam karena ayahnya dulu dibunuh oleh Hamzah tatkala perang di perang Badr, ya. Akhirnya apa? Dibelah dadanya, diambil jantungnya, kemudian dikemah-kemah gitu ya. Artinya dimamah seperti itu. Namun meskipun demikian, akhirnya mereka itu tobat kepada Allah, Al-Wasi tobat, Hindun tobat, diterima oleh Nabi tobatnya, diterima oleh Allah tobatnya, dan Nabi pun mendoakan dan akhirnya menjadi pembela Islam. Al-Wasi pembela Islam, Khalid bin Walid yang menyebabkan perang Uhud itu Rasulullah kalah, itu juga akhirnya masuk Islam dan akhirnya menjadi pembela Islam, ya. Jadi orang kafir itu sebenarnya mereka tahu yang dibunuh itu adalah saudara mereka sendiri yang jadi mukmin. Terus Pak, 6. Tentang perbuatan mereka itu, Allah telah menurunkan firman-Nya kepada beliau, Al-Imran 128, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Ya, jadi memberi petunjuk, memberi apa sudah. Ya, kamu tugasnya cuma menyampaikan saja. In anta ila balagul mubin, tidaklah tugasmu kecuali menyampaikan suatu penjelasan saja. Yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, atau Allah menerima tobat mereka atau mengadab mereka. Al-Imran 128. Ya. Kemudian Allah pun menerima tobat mereka dengan masuknya mereka ke dalam Islam dan mereka menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi padahal perang Uhud itu yang sebelah sisi sini, yang Abu Sufyan, yang kemudian Ikrimah, ya. Ikrimah pada saat itu anaknya Abu Jahal itu masih menjadi orang yang kafir, memusuhi Nabi, ingin membunuh Nabi, ya. Dan bencinya kepada Nabi setengah mati, akhirnya itu dia tobat kepada Allah. Allah membuka pintu hidayah, menyinari hatinya, jadi mukmin. Akhirnya namanya Ikrimah itu termasuk sahabat Nabi dan menjadi perawi hadis, ya, saking cintanya kepada Nabi. Jadi Nabi kita berdakwah pertamanya benci, memang orang itu nggak seneng kalau diterangkan yang hak seperti ini. Senengannya di cerita dongeng-dongeng ini itu senang, tapi kalau diterangkan tentang hal-hal yang hak, ya, yang menyelamatkan dia, yang membahayakan dia, kurang menarik, ya. Mosok ngajinya kayak ini guyonani blas, ya, nggak senang. Tapi kalau ada, ya, cerita-cerita saja isinya, bahkan nggak ada dasarnya atau tidak dasarnya, nggak peduli. Yang penting senang. Yang ngaji itu mencari senang-senang. Ya, ya seperti itulah. Akhirnya tidak mempunyai kefahaman. Maka tatkala Allah berfirman, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada urusan sedikit pun kamu untuk mereka, sehingga tidak boleh mendoakan mereka binasa. Kenapa? Awiyatuba alaihim, apakah mereka nanti akan diterima tobatnya oleh Allah atas mereka perbuatan itu, au yu'adzibahum, atau disiksa oleh Allah, itu urusan Allah Ta'ala. Berikutnya Pak, 8. Melakukan kunut nazilah, yaitu kunut yang dilakukan ketika berada dalam keadaan mara bahaya.
Jadi kunut nazilah itu ada tuntunannya. Karena Rasulullah pernah mengerjakan kunut yang dibaca oleh Nabi, kunut nazilah, bukan kunut khusus subuh, ya, seperti yang dikerjakan orang yang seperti sekarang ini, ya. Maka kunut tidak kunut nazilah, kembali tetap aja kita kerjakan kunut yang kunut nazilah, ya, kalau memang ada suatu bahaya yang membahayakan kita, ya. Terus, Pak. 9. Menyebutkan nama-nama beserta nama-nama orang tua mereka yang didoakan terlaknat di dalam sholat. Tidak membatalkan sholat. Iya, jadi setelah Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah, di rakaat terakhir itu Rabbana walakal hamdu, kita berdoa. Disitulah letaknya doa. Apa saja kita doa. Ya, sama dengan kalau kita di saat sujud, maka saat sujud kita juga boleh berdoa dengan doa apa saja. Hanya saja jangan membaca Al-Quran. Misalnya Qulullahu ahad, Allahu samad, sujud tidak boleh. Kalau kita berdoa dengan doa, maka sebagian ulama juga masih membolehkan meskipun mengambil dari Al-Quran. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itu juga dari Al-Quran. Tetapi bukan Al-Quran secara utuh, satu surat secara utuh atau satu ayat secara utuh. Tidak seperti itu. Namun saya dulu pernah ngaji kepada Ustadz Khalid. Tatkala saya tanya, dia menerangkan itu. Saya itu kalau sujud, Ustadz membaca, ya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Ya, sebaiknya baca aja itu tatkala kita sudah mengangkat dari sujud di tasahud boleh, ya. Tatkala kita sami Allahu liman hamidah juga boleh. Tapi jangan di saat sujud. Itu anjurannya dia. Tapi saya ngaji di tempat yang lain, ternyata gak apa-apa kalau itu memang bentuknya doa dan kita niatkan doa kepada Allah karena sesuai dengan yang kita mohonkan kepada Allah. Terus, Pak. 10. Boleh melaknat terhadap orang kafir tertentu dalam kunut. Iya, ya Allah laknatlah misalnya, ya, orang-orang Amerika yang suka menganiaya orang mukmin misalnya, ya. Seperti itu diperkenankan itu di dalam salah satu di antara barisan-barisan doa yang kita baca di dalam kunut nazilah, ya. Terus, Pak. 11. Kisah Rasulullah SAW tatkala diturunkan kepada beliau ayat dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi begitu ada peringatan seperti itu, langsung Rasulullah memanggil orang-orang Quraisy, Bani Adi, Bani Hasim dan seterusnya. Dia mengatakan, wahai kaum Quraisy, ya, tebuslah dirimu dari api neraka dengan mengesahkan kepada Allah, ya, tidak berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya aku tidak akan memberi manfaat sedikit pun besok di akhirat, ya, karena pada saat itu masing-masing akan bertanggung jawab atas dosa yang pernah dibuatnya di masa hidup di dunia, ya. Pada saat itu berbicara, ya, al yauma nakhtimu ala afahim, pada hari itu dikunci mati mulut mereka, waktu kalimuna, dan akan berbicara kepada kami, aidhim, tangan-tangan mereka, watasyhadu, dan menjadi saksi arjulu, kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka pernah kerjakan di dunia, ya. Pada saat itu Rasulullah tidak bisa menolong segitu sampai putrinya seniwa Fatimah binti Muhammad. Wahai Fatimah, anakku, wahai anakku, gampangannya gitu kalau sekarang. Mintalah kamu harta dunia ini yang saya yang punyai, kalau saya mampu tak diberi. Karena besok tentang kamu di akhirat, aku bapakmu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang diperlakukan oleh Allah kepada dirimu sendiri. Kamu yang bertanggung jawab. Terus, Pak. 12. Kesungguhan Rasulullah SAW dalam hal ini sehingga beliau melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya dituduh gila. Demikian halnya apabila dilakukan oleh seorang muslim pada masa sekarang ini. Iya, jadi kalau ada orang melarang sesuatu perbuatan syirik, misalnya membuang, ya,
bunga di tengah jalan di perapatan atau Jemaah lagi membuat sesaji ini dan itu diingatkan. Ya orang-orang yang mengingatkan itu tidaklah disenangi. Ini kalangan apa Wahabi ya macam-macam lah ya, dituduh-tuduh hal-hal yang tidak ada pada dirinya ya. Orang benci sholawat katanya yang benci ini. Orang-orang yang menjual tentunya tidak berilmu, maka kita tidak usah kita layani. Ya sudah kita biarkan saja ya. Karena innahum la ya'lamun, kata Nabi kita, mereka tak ngerti. Maka tatkala berbuat Rasulullah itu disakiti, tetap didoakan Allah mahdi kaumi ya. Allah, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu tidak ngerti kalau aku Rasulmu dan mengajak kepada kebaikannya. Ini Rasulullah betul-betul dianggap gila, dianggap gak genah itu ya. Monggo terusnya 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan keluarga yang paling jauh, kemudian yang terdekat dengan bersabda, sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Sampai beliau bersabda kepada putrinya sendiri, wahai Fatimah, putri Muhammad, sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Apabila beliau telah memaklumatkan secara terang-terangan, padahal beliau adalah pemimpin para rasul, bahwa beliau sedikit pun tidak berguna bagi diri putrinya sendiri, wanita termulia di alam ini, dan seorang pun mengimaninya bahwa beliau tidak mengatakan kecuali yang hak, kemudian dia memperhatikan apa yang terjadi dari kaum Khawas. Maksudnya ialah orang-orang tertentu yang ditokohkan dalam masalah agama, dan mereka bahwa dirinya patut diikuti, disegani, dan diminta berkah doanya. Maka dewasa ini tidak tampak baginya bahwa tauhid sudah ditinggalkan dan tuntunan agama menjadi asing. Ya, itulah Pak. Ya, Masya Allah. Makanya kita juga belajar agama, belajar tauhid, ya sedikit demi sedikit. Meskipun kita belum bisa mengerti secara keseluruhan, insya Allah kalau kita niatnya ikhlas karena Allah, belajar yang sungguh-sungguh ya, Allah sendiri yang akan membukakan. Itu yang kita senantiasa berdoa setiap hari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Belum sholat-sholat sunnahnya ya, belum yang lainnya. Oleh karena itulah ya, tetap sabar, di dunia itu adalah ujian. Dan dunia itu semuanya terkutuk, kata Nabi. Dan apa aja yang di dalamnya adalah terkutuk, kecuali yang digunakan untuk mendekatkan dan taat kepada Allah Ta'ala. Itu baru yang bermanfaat bagi pemilik harta itu. Kalau untuk gagah-gagahan, ya semuanya tidak bermanfaat. Baiklah, saya kira cukup sampai di sementara. Untuk sesi yang ketiga, yang kedua ini, maka kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Monggo Pak Agus.